Keluh kesah orang-orang sudah mulai bertebaran di media sosial, di Facebook, Instagram, YouTube pun juga. Televisi, portal, berita, semuanya kabar-kabar orang meninggal bermunculan. Teror-teror semakin bermunculan. Apakah dosen juga terkena imbas dari efek COVID-19? Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentri. Oke, pada video kali ini saya akan merespon tentang apa yang sedang hangat di masyarakat. Efek-efek itu karena saat ini dunia sedang berduka. Dunia sedang mengalami musibah. Tidak hanya Indonesia, ini skalanya sudah dunia. Bahkan keresahan saya sebagai seorang seniman pun saya munculkan melalui performance art. Nanti akan saya beri linknya di deskripsi. Anda bisa menontonnya. Dan nanti di video ini saya juga akan berbicara perihal bagaimana dosen apakah terkena imbasnya. Kenapa saya perlu berbicara soal ini? Karena masyarakat itu mengatakan bahwa profesi dosen itu tidak terkena imbas karena tidak mungkin nanti ada pemecatan ya. Walaupun kerja dari rumah itu tetap bisa ya. Lalu benar, kerja dari rumah tetap bisa. Ini yang muncul di benak masyarakat. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya mendengar ucapan yang sangat miring kepada tenaga pendidik, bukan dosen ya, tetapi guru. Wah, enak ya guru, siswanya, murid-muridnya diliburkan, gurunya santai, ongkang-ongkang, makan gaji buta. Hah? Nah, ini loh perspektif-perspektif yang seperti ini yang perlu kita luruskan ya. Kalau di dalam orang Jawa menyebutnya sawang sinawang, enak sing nyawang sing ngelakoni yo padha wae. Jadi begini, logika berpikir itu keliru ya, sama seperti yang saya sebutkan tadi sawang sinawang. Sebenarnya ketika Anda di posisi saya sebagai seorang dosen itu juga sangat tidak menyenangkan ya. Kali pertama daring ya, ada instruksi dari universitas ya, maka saya langsung merespon memakai Google Classroom ya. Saya belajar, saya mencari tutorial tentang Google Classroom. Saya yang baru memakai aplikasi Google Classroom, akhirnya ditanya mahasiswa, bagaimana Pak caranya benar-benar. Nah di situ saya beberapa menit yang lalu saja baru belajar, akhirnya saya menyampaikan apa yang saya dapat itu kepada mahasiswa agar kita bisa sama-sama terkoneksi, sama-sama belajar. Saya mentransfer ilmu dan mahasiswa bisa menerima ilmunya. Walaupun sebenarnya tidak hanya mahasiswa, saya pun masih gagap dengan Classroom. Nah, tapi sebagai seorang yang mementori, yang memberi materi ini, saya harus bisa menjawab keluh kesah dan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Dan saya lihat ketika ada mahasiswa yang aktif, maka di situ saya meminta atau secara tidak langsung bertanyalah kepada dia, si mahasiswa atau mahasiswi yang sudah bisa mengakses Google Classroom ya. Fenomenanya lagi ketika di universitas, di kampus saya di UNIM, itu memberlakukan daring ini harus khusus di websitenya kampus. Nah, sedangkan website kampus, logika saya sudah membuka e-learning itu sebelum adanya peringatan untuk menggunakan perkuliahan e-learning. Enak-enak saja di saat itu gitu ya. Nah, tetapi ketika semua orang berbondong-bondong diminta untuk masuk ke sana ya, saya lihat bandwidth dari websitenya itu kecil ya, untuk menampung kira-kira 5.000
orang karena mahasiswa mungkin 4.000 ya, semester 1 sampai semester 8, walaupun digenapkan jadi itu tidak ada ya, jadi 4 semester beberapa jurusan itu saya perkirakan 4 sampai 5.000. Kemudian dosen-dosennya mungkin kurang lebih 150 hingga 200. Ketika berbondong-bondong masuk situ, bayangkan, dan ada surat perintah bahwa ya nanti yang tidak menggunakan e-learning itu tidak diakui. Maksudnya tidak diakui begini, berarti nanti aktivitas dosen mengajar itu tidak ada honornya, tidak digaji. Lah, ini loh efeknya. Kadang masyarakat itu kan tidak tahu, enak dosen, enak palelo beang, ya kan? Ya, semua orang itu punya penderitaannya masing-masing, tapi bagaimana orang tersebut itu merespon penderitaannya? Jangan asal ngomong saja. Itu hanya semacam ekspresi saja biar video saya menarik. Saya tidak marah-marah kok, tenang saja. Ini sebagai bentuk jawaban bahwa semua orang itu kena imbas dari COVID-19 ya, tidak guru, tidak PNS, tidak apalah. Kawan saya yang sudah sertifikasi dosen yang tingkat terendah itu dapat 3 juta berapa gitu ya. Nah, berarti per 2 bulan dibayar 7,5 juta gitu. Nah, karena adanya COVID-19 itu juga tidak turun. Dan menariknya kemarin saya dapat hibah kan 17 juta 135 kalau secara atau 175. Kemudian saya kan di proposal itu ada bonus publikasi tambahan jurnal internasional dan buku, ditambah lagi 15 juta jadi 32 juta lebih 135 berapa gitu. Nah itu saya tanda tangan kontrak dan sampai saat ini belum ada kejelasan, sedangkan tanggal 20 kemarin harus sudah mulai mengisi logbook. Lah, apa yang harus diisi? Adalah tantangan-tantangannya, fenomena-fenomenanya. Semua orang akan menghadapi itu ya. Tapi di posisi saya sebagai seorang dosen, ketika orang-orang berkeluh kesah kepada saya harus bisa membantu. Biarkanlah penderitaan saya sebagai seorang dosen, saya sendiri yang menanggung. Orang-orang di luar sana biarkan, kalau meminta bantuan saya upayakan untuk membantu ya. Semua orang memiliki masalah, tapi bagaimana cara pandang kita menghadapi masalah itu ya. Oke, cukup di situ saja jawaban dari permasalahan yang ada di masyarakat. Entah ini akan menjawabnya atau tidak. Jika tidak ada yang menonton, juga tidak menyelesaikan. Sekian dari saya, Ahmad Fatoni di akun dosen nyentrik. Jangan lupa subscribe.